juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Sedangkan ras itu sendiri adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam suatu kelompok karena memiliki ciri-ciri biologis yang sama. Misalnya warna kulit, warna mata, bentuk rambut, bentuk badan, bentuk kepala. Sedangkan etnis itu sendiri adalah orang-orang yang dikategorikan ke dalam suatu kelompok karena menghayati budaya yang sama. Misalnya anggota dari suku yang sama seringkali memiliki bahasa dan agama yang sama sebagai basis kolektif mereka. Nah, di sini dalam ras dan etnis itu kita juga membahas tentang gender dan seksualitas. Ya, dimana seks itu sendiri adalah kategori untuk membedakan jenis kelamin. Perbedaan biologis diperoleh sejak seorang manusia masih di kandungan. Nah, orientasi seksual merujuk kepada situasi di mana seseorang mengalami ketertarikan kepada lawan jenis atau sesama jenis. Pada umumnya, orientasi itu bersifat hetero yang lain atau yang lain. Nah, gender bersifat atau kekhasan yang dikaitkan dengan masing-masing seks. Gender merupakan cita masyarakat atau kebudayaan karena biasa dikaitkan dengan status dan peran. Misalnya, kekhasan pria itu dominan, independen, kuat, pintar, rasional, analisis, berani, ambisius, aktif, dan penuh persaingan. Perempuan itu sendiri patuh, bergantung pada orang lain, emosional, suka menerima, intuitif, lemah, lembut, pasif, insesif. Materi yang kedua saya akan jelaskan di sini adalah tentang perubahan sosial. Perubahan sosial yang pertama itu proses transformasi atau perubahan dalam masyarakat yang biasa mempengaruhi pola pikir maupun pola tingkah laku yang berlangsung dari waktu ke waktu. Yang kedua, di sini dijelaskan menurut Soegdada. Yang pertama itu inventation atau suatu proses perubahan di mana suatu temuan baru dikembangkan dalam masyarakat. Yang kedua, diffusion atau suatu proses di mana hal-hal baru tersebut disampaikan atau disebarkan. Yang ketiga, konsekuensi atau proses perubahan yang terjadi sebagai akibat difusi. Nah, difusi itu diproses penyebaran hal yang baru. Yang pertama, asumsi pembaruan suatu kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sebagai membentuk kebudayaan baru. Kedua, akulturasi, proses masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam masyarakat tanpa menghilangkan kebudayaan asing. Sifat-sifat perubahan sosial yang pertama, evolusi dan revolusi. Yang kedua, dikehendaki atau tidaknya. Nah, yang ketiga, kecil dan besarnya perubahan itu sendiri. Nah, perubahan sosial yang pertama itu faktor internal. Nah, perubahan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, adanya revolusi. Yang kedua, faktor eksternal, faktor alam, peperangan, budaya, dan lain-lainnya. Nah, dari kedua faktor ini sangat mempengaruhi perubahan sosial dalam lingkungan sekitar kita, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor pendorong, kontak dengan kebudayaan lain, menghargai karya orang lain, pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, sistem pelapisan terbentuknya orientasi ke depan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu. Faktor penghambat. Nah, di sini juga dipengaruhi oleh faktor penghambat. Yang pertama, kurang hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, bersikap tradisional. Ketiga, pendidikan yang rendah. Ketiga, ketakutan terjadi kegoyahan interaksi.
prasangka buruk. Nah, perubahan sosial ini dapat terjadi melalui beberapa faktor, misalnya media sosial, media massa, dan lain-lainnya.